Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Ingkita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Kisah Cintaku Selanjutnya. Oke, untuk teman-teman semuanya, thank you yang udah like, comment, and subscribe ya. Thank you yang udah bener-bener support aku dari awal sampai akhir. Terima kasih udah nungguin aku juga. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru kenal sama aku, baru mampir ke sini, halo, salam kenal, aku Mia ya. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, seperti biasa, aku di sini akan langsung saja ya untuk requestan yang pada nge-DM nih untuk terkait tentang kisah cinta kalian selanjutnya seperti apa. Aku akan buat 3 pilihan kartu seperti biasa di sini ya. Oke, untuk kisah cintaku selanjutnya ya di sini untuk pile nomor 1, Di sini ada The Devil. Kelihatan ya di sini. Fokus The Devil ya. Ini untuk pile nomor 1. Kemudian untuk pile nomor 2 di sini ada ya. Oke, di sini ada Ten of Wands ya. Oke, kelihatan ya. Ini Ten of Wands. Ya, satu lagi. Oke, di sini ada The Empress ya. Oke, kita akan susun ya untuk teman-teman semuanya di sini. Oke, kelihatan ya. Oke. Ya. Oke, bisa dipilih untuk pile nomor 1, 2, dan 3. Jadi aku lihat di sini sebenarnya kisah cintaku selanjutnya ya untuk kalian di sini. Sebenarnya ini nih kisah cintanya tuh nggak datang dengan cara yang instan gitu ya. Bukan kayak yang oh kebetulan kayak gitu, bukan. Ini nih kayak ada apa ya, kisah cinta yang memang diusahakan, yang ada prosesnya, yang harus di apa ya, kayak semacam ada dedikasinya gitu ya. Jadi ini nih bukan kayak cinta yang jatuh dari langit gitu aja tuh, bukan ya. Ini nih cinta yang harus bener-bener step by step, bener-bener di building dari nol ya, bener-bener dibangunnya itu bener-bener perlahan kayak gitu. Jadi aku lihat di sini ada waktunya ya lama ya, ada komunikasi yang lama juga, ada kayak semacam bener-bener dua-duanya bersungguh-sungguh gitu mau belajar kayak gitu. Jadi aku lihat di sini nih kayak ada orang yang bener-bener kayak kerja keras banget untuk kayak perbaikin diri dia ya. Entah itu kamu sendiri atau orang yang kamu nanti bakal apa ya, yang kamu lagi fokusin sekarang nanti ya, orang yang bakal datang ke kamu kayak gitu. Jadi di sini ada orang-orang yang bener-bener belajar gitu ya gimana akhirnya mencintai dengan lebih mature lagi. Dan ini bukan tentang kayak cari pasangan yang sempurna, tapi kayak jadi versi terbaik lah biar nanti cintanya ini bisa healthy kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini nih kayak semacam apa ya, bukan kayak apa ya, cuma keberuntungan doang oh dapetin dia, bukan itu, tapi ini bener-bener kalian tuh secara hati tuh apa ya, niat banget, tekun banget gitu untuk ngurusin itu semua hal yang tadi aku jelasin. Jadi ada energi yang fokus gitu, dibutuhkan semacam kesabaran, harus ada bukti-bukti nyatanya gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu atau orang yang bakal datang ke kamu ini ya lagi kayak semacam nata hidup gitu. Mulai dari kayak semacam perbaikin karir gitu ya, ngestabilin emosi ya, atau kayak belajar ngelepasin pola-pola yang lama kayak gitu. Jadi ini nih cinta yang bakal ada, bukan kayak semacam ada keajaiban sesaat kayak gitu ya, bukan, tapi kayak dua orang yang bener-bener ngerjain bener-bener hubungan ini gitu ya. Jadi seseorang yang memang telaten gitu, telaten ya, sabar ngurusin ini semua ya. Jadi di sini ada kayak semacam
apa ya, dengan ketekunan itu barulah akhirnya cinta ini tuh bernilai gitu ya, bisa semacam apa, lebih bertahan lama gitu. Soalnya kan dibangunnya juga dari dedikasinya itu ya, bukan dari obsesi yang kebanyakan orang kayak gitu. Jadi aku lihat di sini banyak kayak semacam pengalaman masa lalu yang kalian udah pelajari bareng, dan udah ada yang pernah terluka juga, dan dari luka itu juga nanti ngajarin kayak cara mencintai dengan lebih lembut gimana kayak gitu. Jadi ada semacam, kalau tes tuh kayak uji apa nih ya, uji ketulusannya kamu gitu ya, ketulusan spiritualnya kamu gitu. Apa kamu nanti siap apa ya, kayak semacam mencintainya tuh tanpa takut kayak gitu, apa kamu siap ya, apa kamu siap ngasih tanpa ngontrol, apakah kamu siap yang kayak gitu ya. Dan apakah kamu juga bisa nantinya growth-nya itu tanpa kehilangan jati diri kamu gitu. Jadi di sini kayak semesta tuh lagi kayak mempersiapkan orang yang bener-bener juga berjuang gitu ya, kayak kamu. Jadi sebanding gitu, orang yang nggak cuma pengen milikin doang, tapi bener-bener nge-build, bener-bener bisa ngebangun semuanya dari awal biar bisa hidup bareng sama kamu kayak gitu. Jadi aku ngeliat di sini kayak semacam ceritanya nggak mudah gitu ya, ceritanya nggak mudah, tapi ngasih apa ya, seseorang yang memang pantas kamu perjuangin gitu ya. Kamu bakal ngeliat nih hubungan ini nih growth-nya tuh bener-bener pelan-pelan banget ya, mulai dari kayak small talk doang ya, ngomong-ngomong just say hi, atau cuma ya small talk doang lah ya, cuma kayak kalau perhatian yang sederhana banget perhatiannya yang kayak gitu. Terus nanti growth sampai kalian saling memahamin satu sama lain ya. Ini bukan kayak cinta yang wah lari sana lari sini, chaser runner yang kayak gitu, itu bukan, tapi ini menetap gitu ya. Jadi cintanya itu nggak cuma kayak aku cinta kamu gitu, tapi kayak lebih ke actionnya dia ya, setiap harinya kayak gimana, sedikit demi sedikit dia bangunnya seperti apa, dia usahainnya seperti apa, kamu juga ya. Gimana akhirnya kalian nge-build-nya bener-bener dari dasar banget sampai akhirnya kuat, dan akhirnya kalian menyadari itu semua takdirnya kalian akhirnya bareng kayak gitu. Oke, kita lanjut aja kalau begitu ya untuk pal nomor 1 ya. Aku save dulu di sini ya. Untuk pal nomor 1 di sini ada The Devil ya. Jadi kalau The Devil ini sebenarnya aku ngelihat kisah cintamu selanjutnya ya. Ini nih intens banget, magnetik banget, sulit untuk dijelaskan. Namanya The Devil tuh begitu ya. Jadi aku lihat nih gini. Ini nih kayak semacam tertariknya itu out of control sebenarnya ya. Orang yang ada di hidup kamu atau apa ya, akan ada di hidup kamu juga yang ngebuat kamu tuh sulit banget kamu nggak noleh ke dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini kayak semacam kamu tuh tahu ada sesuatu yang nggak biasa gitu di antara kalian tuh, kamu tahu persis gitu nggak biasa nih ya. Ada semacam ikatan yang lebih dalam dari logik gitu. Jadi di sini ada kayak semacam kayak apa ya, kalau ada beberapa dari kalian tuh ngerasa kayak ini kayak ujian batin deh, gue harus ngurusin orang ini gitu, atau harus berurusan sama dia, atau harus terikat sama dia kayak gitu ya. Jadi ini kayak aku nggak bilang The Devil tuh jadi jahat gitu, bukan ya. Ini kayak semacam cerminan sih. Jadi ini kayak memantulkan gitu ya bagian diri kalian tuh yang masih terikat gitu ya. Entah dari kayak rasa takutnya kalian, kenangannya kalian, obsesinya kalian ya, atau kayak orang yang memang benar-benar belum ngelepasin sepenuhnya kayak gitu. Jadi kayak cerminan pantulan yang seperti itu. Jadi aku lihat di sini
cintanya kalian nih nextnya tuh bakal nguji kesabaran dan kesadarannya kalian gitu. Jadi kayak semacam hubungannya itu kayak passionate banget, tapi itu nguras emosi kalian gitu. Jadi ada semacam chemistry yang luar biasa, tapi sekaligus juga ada semacam pelajaran gede banget gitu untuk bisa lebih ngekontrol diri, lebih jujur sama hati kalian sendiri kayak gitu. Jadi ini nih orangnya nih bakal datang itu kayak orang yang kayak apa ya, kalian ngerasanya tuh mirror soul-nya kalian gitu ya. Dia bakal munculin sisi darknya kamu gitu, sisi gelapnya kamu gitu, dark side-nya kamu gitu. Jadi aku liatnya sih bukan kayak buat ngancurin, tapi biar kamu tuh belajar nyimbangin cinta sama kebebasannya kamu gitu loh ya. Jadi aku lihat di sini tuh apa ya, kayak hubungannya ini nih bukan cuma sekedar godaan sesaat sebenarnya. Ini ada semacam dynamic yang intens banget di awal ya, dan semesta tuh minta kamu untuk kayak ngerjain nih cinta ini dengan sadar ya, karena jelas ini di Devil itu kan daya tariknya ya insting ya, lebih ke arah insting gitu. Jadi aku ngeliat di sini tuh harus ada penguasaan diri gitu. Jadi nanti aku lihat kisah cintamu selanjutnya itu bakal minta kamu tuh untuk kayak semacam belajar lah untuk nge-build cinta yang sehat dari koneksi yang kacau gitu ya. Jadi kamu bakal belajar netepin batasan, belajar kapan ngasih ya, kapan harus berhenti ngasih juga gitu. Jadi hubungannya ini nih transformatif. Jadi aku ngerasa di sini kalau kamu milih buat nggak lagi dikuasain nafsu, nggak dikuasain rasa takut kamu atau obsesi, di sini nanti kamu bakal ngalihin semua energi itu ya, jadi dedikasi buat hubungan kamu tuh lebih balance gitu. Jadi aku lihat di sini semesta tuh pengen kamu tahu kalau cinta yang terlalu kuat kadang-kadang tuh bukan buat dimilikin gitu, tapi untuk nyadarin kamu gitu. Jadi kalau kamu bisa ngelewatin ya dari ketergantungan the devil ini ya, dengan kesadaran kamu juga, cinta ini nanti justru jadi kayak semacam tolak balik gitu, kayak titik baliknya kalian gitu ya, titik balik dari keterikatan yang akhirnya bawa kalian tuh ke kebebasan yang mature banget kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kamu tuh kayak siap bener-bener mengusahakan ya diri kamu sendiri itu bener-bener gitu ya, udah mau ngusahain untuk memperbaiki cara kamu juga mencintai seseorang nanti, dan mulai milih yang bener-bener dengan mata terbuka banget ya, bukan cuma dari hati yang bener-bener takut kehilangan seseorang kayak gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini nih kisah kayak semacam daya tarik ya, ada kayak semacam pembebasan gitu ya, tentang gimana seseorang tuh datang untuk wah kayak mengguncang jiwanya kamu lah, tapi juga aku lihat di sini nge-push kamu buat growth, buat sadar ya nih kekuatan kamu sendiri nih seperti ini gitu ya. Jadi kalau kamu bisa ya menyeimbangin cinta dengan kesadarannya kamu, dengan usaha kamu, hubungan ini nih bisa berubah dari tadi, dari candunya itu bisa jadi mahakarya nantinya kalian bisa buat sebenarnya kalau kalian bisa mengekspresikannya. Jadi aku lihat di sini nih cinta sejatinya tuh nggak lahir dari ketergantungan, tapi dari keberanian untuk terus kayak perbaikin ya dari setiap harinya, dari sedikit demi sedikit, sampai kalian tuh bener-bener berdua tuh bisa jadi the best version of yourself ya, bener-bener yang kalian mungkin nggak ngira sebelumnya gitu. Oke, aku akan lebih fokus lagi di sini. Oke. Ya. Di sini aku akan pakai Astrodice ya, pada kangen sama Astrodice aku nah ya. Kita akan tarik energinya nih untuk file nomor 1. Oke, di sini ada third of house ya, energi dari Gemini. Halo Gemini.
Gemini. Halo ya, si kembar. Dan di sini ada Libra. Halo Libra ya. Oke. Kemudian di sini ada Jupiter ya, Sagittarius, Jupiter ya. Oke. Oke. Ya. Kalau misalkan third of house itu kan pasti Gemini ya. Gemini itu aku ngeliat tuh berarti ada energi komunikasi. Secara pikiran juga ada kayak semacam koneksi intelektual yang bener-bener strong gitu. Jadi kamu sama orang ini nih kayak sering komunikasi ya, lewat chat, lewat apalah, teks-teks atau pesan-pesan yang menggantung atau ada beberapa dari kalian dari telepati jiwanya kalian. Jadi kata-kata di antaranya kalian tuh kayak manis gitu ya. Ada yang bener-bener memabukkan kalian, kan nyandu gitu kan. Jadi mungkin dia tuh tahu cara bicara untuk buat kamu tuh sulit ngelepasin dia gitu ya. Ada juga yang apa ya, kayak seolah kayak berdialog batin gitu ya, yang akhirnya memanggil kamu balik lagi gitu. Jadi ini kayak semacam apa ya, kalian tuh harus kayak belajar milah lah ya, mana kata yang bener-bener beneran gitu ya, yang membawa kamu ke cahaya gitu ya, dan mana yang emang cuma micu biar kalian makin terikat aja gitu ya. Dan di sini kan ada Libra ya. Di Libra ini nih aku lihat tuh kayak ini kan apa ya, zodiak cinta ya, cinta dan keadilan gitu ya. Jadi hubungan ini nih lebih kayak ngajarin kamu untuk nemuin keseimbangan antara ya tadi ngasih dan nerima gitu ya. Mungkin selama ini kamu tuh kayak terlalu banyak berkorban demi cinta, atau kamu tuh kayak sering nimbang-nimbang hati orang lain lebih dari diri kamu sendiri gitu loh. Jadi aku lihat di sini energi Libra ini nih lebih ke arah, kalau ada energi Libra dan the devil gitu, dia tuh kayak nyimbangin gitu, kayak seolah-olah kayak ngomong apa sih, kamu tuh berhak gitu ya, berhak gitu untuk mencintai tanpa kehilangan diri kamu sendiri gitu ya. Kalau nomor satu, jadi kisah cinta kamu selanjutnya itu lebih kayak nguji batas-batasan itu sebenarnya, seberapa jauh kamu tuh bisa tetap jujur sama perasaan gitu ya. Dan apa ya, gimana kamu bisa adil lah sama diri kamu sendiri gitu, jujur sama perasaan kamu tapi juga harus adil sama diri kamu sendiri, lebih ke arah situ. Dan di sini kan ada energi Jupiter ya, jadi Jupiter itu tuh aku ngerasa lebih ke arah berkat sih sebenarnya, kan ini kan planet ekspansi sebenarnya, terkait tentang pembelajaran dan kebijaksanaan gitu. Jadi hubungan ini nih sebenarnya walaupun awalnya sulit ya, ini semacam bisa jadi spiritual teacher yang paling berpengaruh, paling besar di hidup kamu sebenarnya. Di kehidupan percintaan kamu ini gurunya gitu, maha gurunya ya. Jadi aku lihat di sini kamu bakal belajar banget tentang apa itu arti keterikatan gitu ya. Nanti kamu mau tahu terkait tentang keberanian untuk udah cukup deh gitu ya. Satu kamu ngomong kayak gitu, kamu bisa berani gitu ya, udah cukup deh gitu ya. Terus gimana akhirnya kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan juga. Jadi di sini ada energi Jupiternya, itu memang hubungannya lebih ke arah keberuntungannya itu jangka panjang, long term sebenarnya. Tapi kalau kamu berani ya, berani ngelepasin pola-pola yang lama dan mulai kayak mencintai dengan lebih sadar, itu baru bisa gitu jadi keberuntungan besar di long termnya gitu. Jadi aku lihat di sini kisah cintamu selanjutnya ini kisah tentang dua jiwa yang saling tertarik satu sama lain ya, karena memang mereka
lagi belajar hal yang sama gitu, gimana harus ngelepasin kontrol, gimana harus nemuin keseimbangan ya. Energi the devil-nya itu kan magnet dan apa ini shadow gitu kan. Third of house itu lebih ke arah koneksi pikiran yang dalam, dan Libra itu lebih ke arah balance gitu. Dan kalau Jupiter itu lebih ke arah growth-nya itu gede banget di situ nanti. Jadi hubungannya memang kayak bukan sekedar tentang siapa yang kamu, oh aku cinta sama dia, bukan itu, tapi gimana akhirnya kamu bisa mencintai dengan lebih sadar, dengan lebih bijak ya, tanpa halus kontrol, tanpa kehilangan jati diri kamu sendiri gitu ya. Jadi di sini nih semesta pengen kamu tahu tuh, cinta berikutnya ini itu lebih ke arah mirip kayak ujian yang tadi aku udah bilang ya. Rasanya tuh seperti ujian gitu ya. Dan di sini dari ujian inilah gitu ya, kamu bakal nemuin kebebasan kamu yang real tuh seperti apa. Jadi bukan cinta yang ngekang ya, tapi cinta yang ngebebasin kamu dari tadi rantai-rantai kamu yang lama gitu ya, biar kamu tuh bisa mencintai bukan karena takut ditinggalin, tapi karena kamu udah jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Begitu Pak nomor 1. Oke, aku akan lebih menjelaskan di sini ya untuk Pak nomor 1 ya. Oke, di sini untuk Pak nomor 1, kisah cintaku selanjutnya. Kisah cintaku selanjutnya. Oke. Di sini ada Justice ya, kembali lagi muncul Libra ya. Energi Libranya jadi ada 2 di sini. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles, energi dari Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Dan di sini ada Ten of Cups, ya, energi dari water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Ya. Kisah cintamu selanjutnya ini aku ngerasa tuh kan ini kan cinta yang on fire banget ya, magnet banget gitu ya, strong banget gitu sampai nggak bisa diabain. Jadi kamu sama orang ini punya koneksi yang dalam banget ya, bisa jadi kalian ini pernah terikat juga secara karmik di kehidupan sebelumnya juga. Tapi hubungan ini nih bukan sekedar tentang tadi ya, passion aja gitu ya, hasrat doang gitu ya. Tapi ini lebih ke arah gimana kamu akhirnya bisa belajar melepaskan ketergantungan itu. Jadi semesta tuh pengen kamu tuh ngeliat bukan semua ya ikatan yang kayak gitu tuh buruk, itu bukan. Tapi setiap keterikatan itu ada pelajaran juga di dalamnya gitu ya. Nanti kamu bakal bisa nemuin cinta yang bener-bener balance ya. Itu gimana caranya, bukan kayak cinta nyandu-nyandu kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini nih kayak ada semacam give and take yang adil, itu tuh harus ada gitu. Jadi kayak harus seimbang gitu antara ngasih cinta sama nerima cinta gitu. Jadi dalam hubungan ini nih kamu bakal belajar banget untuk nggak lagi kayak mencintai dengan cara yang berlebihan gitu ya, tapi lebih ke arah apa ya, kayak dulu kan kamu kan kayak seolah-olah cinta itu kok ada ya pihak yang berkorban tanpa batasan gitu-gitu kan. Tapi itu nanti kamu bakal sadarin gak gitu ya. Jadi mungkin kayak di masa lalu kamu itu sering kayak ngasih segala-galanya ke orang ya, kayak kamu tuh gak sadar gitu, orang itu tuh cuma ngambil aja gitu ya sebenarnya, tanpa sadar kamu tuh kurang melihat itu gitu. Tapi kali ini nih aku lihat tuh Tuhan tuh kayak mau ngajarin kamu untuk mencintainya tuh secara lebih bijak lagi, lebih penuh kasih lagi ya. Dan aku lihat di sini yang paling penting sih
ya ketika kamu juga bisa menghargai diri kamu sendiri ketika melakukan itu gitu loh, maksudnya mencintai dengan bisa menghargai diri kamu sendiri gitu. Energi Ten of Cups di sini soalnya lebih bener-bener ada potensi gede banget di hubungan yang kamu jalani di kisah cintamu selanjutnya ini ya. Ya walaupun awalnya berat banget ya, challenging banget, tapi ini kisah cintamu selanjutnya ini bisa growth ya ke kebahagiaan yang real banget sampai nikah. Jadi orang ini nih nanti bakal ngebuat kamu sadar lah gitu, cinta tuh nggak harus selalu penuh dengan drama gitu. Cinta yang sehat tuh cinta yang akhirnya ngebuat kamu tuh ngerasa tenang hatinya ya, bukan kayak terikat gitu. Jadi energi Ten of Cups itu kan emotional fulfillment kan, jadi kebahagiaan yang bener-bener layarnya tuh di hubungan yang saling memahamin ya, bukan saling kontrol kayak gitu. Energi justice di sini juga kalau kalian lihat ya, ini nih lebih kayak keadilan dari semesta. Jadi ini hubungannya memang datangnya dari apa ya, keseimbangan sama pengalaman cinta kamu di masa lalu gitu. Jadi kalau dulu kamu itu pernah ngerasa kayak kayak ini mencintainya aku doang yang mencintai gitu ya, tapi kali ini nih seseorang benar-benar mencintai kamu dengan cara yang sama besar ya gitu loh. Jadi kalau kamu pernah dihianatin, sekarang kamu bakal ketemu sama seseorang yang bakal ngehargain kejujuran kamu. Justice itu lebih ke arah kayak decision juga kan sebenarnya kartu ini kan. Jadi kamu bakal dihadapinnya ke tadi semacam pilihan yang gede banget ya. Tetap mau kejebak di old patternnya kamu, atau kamu mau reorganize lagi nih ya, reorganize definisi kamu, tahu cinta tuh yang sehat seperti apa gitu. Jadi ini nih bukan kayak hubungan yang terjadi tanpa alasan ya, dia datang buat nyembuhin luka karma kamu juga gitu. Dan energi dari Queen of Pentacles di sini ya, ini kayak lebih ke arah apa ya, kayak semacam hasil akhirnya dari sebuah perjalanan ini gitu ya, dari kisah cintamu ya. Jadi Queen of Pentacles ini ketika kamu udah selesai healing gitu ya aku lihat, jadi kamu bakal tahu gitu gimana caranya mencintai diri kamu sendiri ya, bukan dengan ego kamu di sini, tapi apa nih, kayak semacam syarat untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus gitu loh ya, jadi bukan dengan ego itu. Dan aku ngelihatnya di sini nih pasangan kamu juga stabil ya, mature juga gitu, dan siap komitmen juga karena di sini ada Queen of Pentacles dan energinya kalian kan satu vibes gitu. Jadi energi hubungan ini nih berubah gitu, dari yang tadi nyandu-nyandu itu lebih ke arah mature nantinya. Jadi kamu nggak lagi kayak cari-cari cinta yang kosong melompong gitu ya rasanya ya, tapi ini cinta yang benar-benar nembuhin, nguatin kayak gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini kisah transformasi dari shadow ke lightnya gitu ya. The Devil ini lebih ke arah tadi kan keterikatannya gitu kan, akhirnya kamu belajar untuk nyimbangin itu. Ten of Cups kamu bakal belajar tentang kebahagiaan yang real seperti apa. Justice kamu bakal negakin semacam keadilan untuk hati kamu sendiri. Dan di Queen of Pentacles itu lebih ke arah kayak kamu bakal tenang secara mature-nya gitu kan, kamu bakal nemuin itu juga gitu. Jadi cinta berikutnya ini bukan kayak siapa yang kamu temuin gitu, tapi tentang siapa kamu bakal jadi setelah semuanya kamu lewatin, kamu lalui gitu ya. Jadi ini cinta yang kamu build dari tadi awarenessnya kamu, di kesadaran kamu ya, cinta yang gak lagi ngebuat kamu kehilangan diri kamu, tapi justru ngembaliin versi terbaik diri kamu sendiri dan hati kamu sendiri gitu ya. Jadi cinta yang pernah ngikat tapi ngajarin keseimbangan ya, dari nyandu sampai mature ya, dari luka sampai ke cinta yang bisa
menyembuhkan, kayak gitu ya, lebih ke arah gitu vibesnya. Aku akan lebih mau tahu lagi ya di sini ya. Oke. Soalnya kalau ini kan decknya deck Friends ya. Kalau kamu tahu cerita tentang Friends ini, ya ini bisa sampai pernikahan, perjalanannya panjang loh ya. Si Phoebe juga sampai pernikahan, perjalanannya panjang. Dan ada saatnya juga ketika si Ross itu punya pasangan yang bener-bener perfect lah itu ya, makanya dia jadi Queen of Pentacles di sini. Tapi akhirnya end up ya juga sama Rachel. Jadi kalau kalian pecinta Friends ya, ini sebenarnya udah mewakili banget gitu. Aku akan tambahkan lagi ya, kisah cintamu selanjutnya. Kisah cintamu selanjutnya. Oke, udah dapat 2 langsung dong. Di sini ada The Sun. Halo Leo, terang sekali kamu Leo. Ya, di sini ada Leo, kemudian di sini ada Nine of Coins. Oke, energi dari Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Oke, hijaunya sama ya, hijau di sini. Oke. Aku ngerasa sih ada kayak apa ya, energinya nih, ini bukan cinta yang khayalan gitu, atau kayak bukan cinta yang dari bayangan-bayangan masa lalu gitu, tapi ini sesuatu yang real ya. Dia growth-nya itu bener-bener perlahan banget, jadi kamu bakal bisa ngerasain itu di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Jadi ini hubungan tuh dimulainya dari tadi healthy banget ya, dari awalnya gitu ya, dari rasa percayanya kalian satu sama lain, dari niat baiknya kalian satu sama lain, dari small step yang bener-bener tulus ya, walaupun masih kecil gitu. Jadi kamu atau seseorang yang nanti datang ke kamu ini gitu ya, itu tuh kayak lagi nge-build kehidupannya kalian masing-masing gitu, dari perbaikin tadi ya keuangan, yang karir, atau kestabilan diri kalian sendiri ya. Dan dari kayak apa sih, kestabilan itu tuh nanti ya, nanti bakal ada cinta yang baru gitu, yang akhirnya growth dari benih-benih yang udah kalian siram sebenarnya gitu ya. Jadi aku ngerasa tuh energi dari Nine of Pentacles ini nih kamu udah sampai semacam di titik ya, mencintai diri kamu sendiri dengan bener-bener utuh gitu ya. Kamu nggak lagi kayak nunggu seseorang yang lengkapin kamu, karena kamu tahu gitu kamu udah cukup. Karena ini kan sebenarnya kartunya kartu single banget ya sebenarnya, single yang udah mandiri, yang udah mapan gitu ya, yang udah bisa sendiri sebenarnya gitu. Dan aku lihat di sini nih energinya tuh bener-bener tadi menarik buat seseorang yang lihat kamu dari jauh sebenarnya. Seseorang akan terpesona sama ketenangan kamu itu ya, dari cara kamu berdiri sendiri tanpa harus kayak kehilangan apa, kelembutannya kamu gitu. Jadi ini semacam apa ya, magnet cinta sejatinya kamu itu ketika kamu di satu vibes yang seperti itu gitu. Ketika kamu udah puas dengan kehidupan kamu sendiri, ketika kamu udah puas, nanti Tuhan langsung ngirimin seseorang yang benar-benar satu vibe sama kamu gitu. Dan energi desannya di sini memang aku lihat ini nih kayak semacam puncak dari perjalanannya kamu ya. Setelah gelap banget dengan keterikatan ya, setelah ngelepasin bayangan-bayangan itu, akhirnya Tuhan tuh akhirnya ngasih kamu tuh cinta yang benar-benar terang banget gitu. Jadi desan ini kayak semacam hubungan yang akhirnya ngasih kamu bener-bener kebahagiaan yang real gitu. Seseorang akhirnya ngebuat kamu tuh senyum terus gitu ya, tanpa harus bikin cemas dulu kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi ini tuh cintanya light ya, warm gitu, bener-bener jujur buat kamu.
Jadi ini bukan kayak kisah-kisah tentang kayak bertahan, tapi tentang kayak nikmatin gitu. Karena akhirnya kamu apa ya, udah nemuin seseorang yang nggak datang untuk ngikat, tapi lebih bisa grow together kayak gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini nih berkat dari keberanian kamu ngelepasin. Setelah bertahun-tahun udah belajar ya tentang tadi batasan-batasan, tentang harga diri ya, tentang balance ya. Nanti Tuhan ngadiain kamu bener-bener awal yang baru gitu. Cinta yang sederhana tapi berharga gitu. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak perjalanan dari tadi shadow ke light itu, dari candu ke ketenangan itu gitu, dari kehilangan ke cinta yang bener-bener kembali ngebuat kamu sadar gitu ya, cinta yang dimulai dari diri kamu sendiri gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya itu nggak datang untuk ngikat kamu, tapi untuk negesin kalau kamu tuh udah bebas ya, bebas dari rasa takut, dari keterikatan, dari keraguan value kamu sendiri gitu ya. Dan justru di saat kamu berhenti nyari-nyari, cinta itu datang ya. Dia itu hangat ya, dia itu lembut, dia itu sederhana, bener-bener real buat kamu. Jadi kamu bakal bisa ngerasain lah ya, dari yang aku sebutin itu kayak semacam sunrise gitu. Ketika kamu udah melewati malam yang panjang, kamu ngeliat sunrise, rasanya seperti itu. Jadi kayak cinta yang gak nyakitin kamu tapi nyembuhin kamu gitu. Jadi aku ngelihat memang kisah cinta selanjutnya itu ya dari keterikatan langsung ke kebebasan itu ya, dari luka ke kebahagiaan yang real itu gitu. Jadi cinta baru yang apa nih, yang tumbuhnya itu dari kemandirian ya, dan itu bakal nyinarin kehidupan kamu kayak gitu. Aku akan lebih menjelaskan lagi dari kartu yang udah aku tulis ya untuk lagu-lagu. Udah lama aku nggak pakai dan sekarang aku akan pakai buat teman-teman semua di sini ya. Oke, aku akan tambahkan kartunya. Oke, my guide. Oke, ada satu lagi. Aku akan banyak-banyakin buat panel nomor 1 ya. Udah lama aku nggak pakai ini. Oke, dapat lagi. Oke, dapat lagi. Oke, apakah ini ya? Tadi aku dapat lagu My Guide dari BLP ya. No matter how time passes by, my love will always stay the same. You give me reason to. Jadi ini udah jelas ya, untuk yang tadi aku udah bilang ini tuh lama kalian ya, bukan cinta yang ngedadak terus ya jadi tiba-tiba, enggak. Tapi di sini udah tuh ada tulisannya no matter how time passes by, berarti udah bertahun-tahun kan. My love will always stay the same, yang tadi aku bilang dia bakal menetap dan sama, nggak berubah-ubah. You give me reason to. Jadi nanti kamu bakal sadari banget ya hubungannya kalian tuh, kalian akan bener-bener sadari banget, nggak mungkin enggak. Di sini ada Hush ya, Lasalin. Ini lagu yang dari soundtracknya Goblin ya. But don't cry again ya. I'll be waiting here where the moon is on the rise ya, as the olden days. Jadi di sini yang aku bilang kayak sunrise yang tadi aku bilang juga ke kalian ya. Aku lihat di sini dia udah ngelihat perjalanan kamu dan dia kayak nungguin kamu juga gitu, kayak menunggu waktu yang tepat juga ya. Jadi bukannya dia nggak tahu apa yang kamu laluin selama ini, dia tahu. Kebanyakan dari kalian seperti itu, dan kalau kalian memang masih ngerasa belum ketemu orang ini, nanti dia bakal tahu gitu loh. Di sini ada kali kedua Raisa ya.
Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti, takkan ku lepas lagi. Jadi banyak yang dari kalian itu memang udah dealing banget sama, ini bukan orang baru yang aku bilang ya, orang lama, dan mungkin kalian nirmis kali ya, hampir gitu ya, hampir bersama gitu, atau hampir jadian, atau bahkan udah pernah tapi vibes-nya masih belum mature gitu di antara kalian gitu ya. Jadi di sini nanti bakal berubah vibes itu ya. Kemudian di sini ada kau ya, T5. Oke. Di sini ada kata-katanya, kau tiada kata terucap, tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Kau, mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini. Jadi di sini ada, aku ngerasa ada semacam gap ya. Kemungkinan misalkan gap secara status, secara ekonomi, secara, pokoknya aku ngerasa ada gap di antara kalian yang cukup besar yang memang harus dilampaui oleh waktu dulu baru bisa barengan gitu. Dan di sini ada Wish ya, Urban Zakapa, ini juga OST-nya, soundtracknya dari Goblin ya. Ini sebenarnya bukan bahasa Indonesia sih, cuma aku bahasa Indonesiain biar gampang ya. Apakah kau merasakan hal yang sama meskipun keinginanku untuk mencintaimu lagi, keinginan yang tak berguna, aku akan terus melakukannya. Jadi ini dia selalu berharap selalu bisa bareng gitu ya, dan ini energinya bisa vice versa ya. Oke, aku akan tambahkan lagi untuk ciri-ciri orangnya di sini. Kan jarang-jarang aku pakai tambahan kartu ini kan ya, tapi aku akan pakai untuk kali ini ya. Oke, kisah cintamu selanjutnya. Oh, keluar lagi tuh, keluar lagi The Sun. Oke, dapat lagi. Aku akan tambahin banyak. Oh, sampai penyok. Oke, udah banyak ya, tidak penyok. Kalau kalian sadari ya, kartu-kartu aku tuh udah lama-lama tapi masih bagus-bagus, nggak ketekuk-tekuk. Aku jaga baik-baik. Oke, sebenarnya kan banyak yang kayak request, jadi taruh dulu gitu dong, diputer-puter, ditekuk-tekuk, diapain sampai kartunya kacau gitu bentuknya. Tapi aku suka begini ya. Semoga tidak mengganggu ya. Di sini ada The Sun ya. The Sun itu sebenarnya Leo ya. Dan ini udah berapa kali nih keluar The Sun ya. Jadi yang aku bilang tadi, dia seperti mentari pagi, menyinari ya kehidupan kamu nantinya dengan kebahagiaan, dengan kamu akan menjadi pusat dari semestanya gitu ya. Dia akan fokus ke kamu ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kisah cintamu selanjutnya sebahagia itu. Di sini ada bulan Agustus, bulannya Leo lagi yang tadi aku bilang. Kayak kamu di link sama yang ada berchartnya di Leo deh ya. Jadi coba dilihat-lihat ya. Dan kalau ini vibes-nya kamu ya, ini nanti kamu akan bahagia di kehidupan kamu, entah dia akhirnya membuat kamu bahagia ataupun kamu juga. Karena tadi aku udah bilang ini bisa jadi vice versa, karena ini satu vibran sama kamu orangnya gitu. Dan di sini ada in relation, jadi kemungkinan besar kenapa ini nggak bisa bareng karena masih ada hubungan gitu. Ini agak-agak mirip kayak apa ceritaku ini sama twin flameku ya. Kita ketemu saat itu aku juga masih in relation, dia juga masih in relation juga. Jadi berhubung sebagai Scorpio, saya harus dengan nature saya tetap setia bener-bener sama pasangan, itu jadinya harus ketunda dengan waktu itu sampai akhirnya harus putus, dan akhirnya baru maju si twin flameku, dan akhirnya sampai menikah sekarang aku sama dia. Jadi kalian pun aku rasa seperti itu gitu. Jadi ada kayak semacam harus ada waktu, harus ada pembelajaran dulu baru akhirnya kalian bisa bareng. Di sini ada angka 14, mungkin ini angka yang signifikan untuk kalian, tanggal lahir kalian atau nomor keberuntungan kalian ya.
Aku ngelihat di sini ada kata-kata efisiensi, karismatik, justice. Justice sudah keluar terus ya. Justice, 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 nih justice, ini Libra, ini justice lagi. Banyak deh justice. Jadi bisa jadi bercatnya tadi ada Leo, ada Libra juga ya. Dan ini mungkin ulang tahun dia atau kamu juga, atau nanti tanggal kamu yang signifikan jadi tanggal besar kamu sama dia gitu. Itu tuh kalau hal-hal yang terkait tentang angka-angka itu juga kayak angel number segala macam itu sebenarnya berpengaruh banget ya. Aku sebagai orang yang belajar angel number dan selalu menyadari angel number itu akhirnya memudahkan aku juga untuk akhirnya incun sama pasanganku dengan twin flameku. Kamu pun nanti bisa untuk belajar melatih intuisi dan insting kamu ketika kamu menemukan number-number di sekitar kamu. Terkadang itu memang sign, selembut itu sign dari universe dan Tuhan sebenarnya. Ya, kemudian di sini ada Crystal Children. Jadi, aku ngeliat di sini kisah cintamu selanjutnya. Kamu ini, aku merasa nanti ketika akhirnya kalian bareng dan kalian menikah, ini kan it's meant to be. Hasil dari pernikahan kalian akan ini nge-produce si Crystal Children ini. Ya. Jadi, aku ngerasa tuh apa ya? Crystal Children kan soalnya kan apa nih? Ini anak-anak yang energi spiritualnya tinggi ya, yang lembut, sensitif ya, penuh kasih ya. Dia kasihnya tuh tanpa syarat gitu. Jadi kalau kamu nanti akhirnya bersama pasangan kamu ini ya di kisah cintamu selanjutnya nomor 1, anak-anak kalian nanti tuh bakal ngasihin semacam energi penyembuhan ini gitu ya, energi healing ini gitu ya, bukan buat kalian aja tapi buat dunia di sekitar. Jadi mereka itu akan jadi sosok-sosok yang bakal nge-reminder terkait tentang cinta sejati ya. Jadi bisa apa ya, menyadarkan kalau cinta sejati itu bisa ngelayarin kehidupan yang lebih bercahaya lagi. Yang tadi aku bilang pantesan keluar nih ya desan sama desannya sampai 2 kali ya. Ternyata anak kalian ya Crystal Children ya, anak-anak yang memang jiwanya murni gitu ya, jiwa yang milih kalian sebagai orang tua gitu, karena kalian tuh udah siap menjadi cahaya juga bagi mereka gitu. Jadi aku lihatnya memang apa ya, akan semacam lahir lah ya jiwa-jiwa murni tadi anak-anak kristal ini gitu kan, nanti bakal ngelanjutin cinta sama cahaya yang kamu tanam di hari ini gitu ya. Lebih ke arah itu aku soalnya, karena memang kan tadi the devil kan from attachment to awakening, from shadow to sunlight kan sebenarnya. Jadi crystal children ya the soul of your future light born children gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Bagi kalian yang tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Wah, mantap Crystal Children. Kalian ternyata kenapa harus selama ini gitu kan? Kenapa harus panjang ini? Ternyata ada tadi ya, kalian menjadi apa nih ya, bapak ibu si Crystal Children ini yang nanti dia efeknya bener-bener emang untuk satu dunia ini juga gitu. Kalian pantesan ya harus menghadapi dark side-nya kalian, shadow side-nya kalian dulu, biar kamu juga bisa menjadi terang juga ya, menjadi cahaya untuk anak-anakmu ini gitu ya.
Oke, kalau begitu kita lanjut untuk file nomor 2 ya. Untuk file nomor 2, kisah cintamu selanjutnya ya. Di sini ada Ten of Wands ya, kelihatan di sini ya, Ten of Wands-nya. Jadi aku lihat di sini nih kamu tuh kayak apa nih? Udah kayak terlalu keras gitu untuk mempertahankan sesuatu yang gak seimbang gitu, aku lihatnya kayak gitu ya. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini nih, kamu tuh udah mempertahankan itu yang gak seimbang itu ya. Jadi kayak ada sesuatu hal yang memang bakal selesai gitu, hampir selesai sih aku ngeliatnya. Jadi kayak kisah cintamu selanjutnya itu tuh bakal jadi bab healingnya kamu gitulah ya. Dan di sini kamu harus berani untuk tadi, udah saatnya beban-beban yang kamu pikul ini kamu letakin ya, apapun itu. Jadi di sini aku ngerasa kamu kayak masih bawa-bawa trauma masa lalu, ada rasa guilty, ada rasa tanggung jawab yang sebenarnya kamu gak perlu pikul sendiri gitu ya. Jadi ini kayak harus ngelepasin, waktunya buat kamu ngelepasin semua yang kamu bener-bener masih apa ya, berat dipikul sama kamu gitu ya, biar kamu tuh bisa nerima cinta yang baru dengan bener-bener dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka kayak gitu. Jadi aku lihat di sini ada kayak semacam energi spiritualnya tuh dalam banget ya. Kadang yang berat-berat nih ya, cinta yang berat ini nih sebenarnya tuh memang jalannya ya, jalan ke arah kebijaksanaan di jiwa kalian gitu. Jadi kamu tuh nggak dilahirin untuk nanggung semuanya ya di dunia ini sendirian tuh, bukan ya. Jadi coba untuk belajar berbagi beban sama orang yang memang hatinya memang vibrant kamu gitu ya. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini nih nanti datangnya tuh dari orang yang benar-benar menghargai ya perjuangan kamu ya, seseorang yang nggak cuma datang untuk happy ya, have fun gomet, bukan itu, tapi ini emang bener-bener memahami apa artinya kalian bisa growth bareng gitu. Jadi hubungan ini nih dimulainya tuh perlahan tadi ya, dari situasi yang melelahkan, mungkin dari kayak pekerjaannya kalian atau tanggung jawabnya kalian atau hubungan lama yang akhirnya kamu lepasin gitu ya. Jadi di sini aku lihat di sini apa ya, ketika kamu ngerasa lelah itu cinta barunya tuh muncul gitu ya. Jadi aku lihat kayak cahaya kecil gitu di kegelapan gitu ya, di padang yang panjang gitu kalau bisa ya, kalau beranalogi gitu. Jadi orang ini nih dia bakal ada ketika kamu udah milih diri kamu sendiri gitu ya, ketika kamu akhirnya udah berhenti ngejar cinta yang gak mau kamu kayak udahlah kalau nggak seimbang kamu udah nggak mau ngejar dia lagi gitu, intinya gitu. Jadi kamu butuh orang yang memang seimbang sama kamu. Jadi ini nih bukan tentang penderitaan ya, tapi lebih ke arah akhir dari penderitaan itu gitu di kisah cintamu selanjutnya. Jadi ini kayak titik, kayak kamu tuh kayak aku nggak pengen mencintai dengan capek begini lagi deh, dengan cara yang kayak gini lagi nggak mau lagi deh gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya itu tuh hadiah dari keputusan itu ya, cinta yang nggak lagi nuntut kamu untuk terus ngebuktiin, tapi cinta yang akhirnya meluk kamu di saat kamu berani bener-bener berhenti berjuang sendirian. Karena memang cinta sejati itu kan nggak pernah ya jadi beban, tuh nggak pernah sebenarnya. Jadi cinta berikutnya itu datang setelah kamu tuh berani ngeletakin beban yang lama ya. Jadi ini bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang siapa yang bersedia berjalan bareng sama kamu gitu sebenarnya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Oke. Aku pengen tahu ya vibes-nya di sini.
Oke. Energi untuk pal nomor 2. Ya, di sini ada the moon ya. Oke. Sini ada the moon, energi dari Pisces dan Cancer. Halo ya. Dan di sini ada first house ya, energi dari Aries. Halo Aries. Dan di sini ada energi dari Aquarius ya. Oke, halo Aquarius. Sudah lama ya tidak bersua ya teman-temanku yang Aquarius jauh-jauh sekarang. Jadi di sini aku tambahin temen ya. Mana Aquarius ngacung. Oke. Aku lihat di sini karena memang tadi kan energi Ten of Wands itu kamu udah kayak nanggung, udah tahu banyak gitu ya. Jadi cinta yang kamu perjuangin sendirian gitu kan. Jadi ada kayak semacam harapan-harapan yang kamu pikul itu nggak tahu apa ini orang tuh masih berjalan di sisi kamu apa enggak, yang kayak gitu-gitu kan. Tapi nanti kan Tuhan kan kayak ngasih tahu ya, ini babnya itu bakal segera berakhir gitu. Jadi kamu nggak harus terus kuat, kamu nggak harus terus mikul semuanya sendirian ya, karena cinta yang berikutnya ini bakal datangnya itu untuk apa ya, bukan kayak nambah beban kamu tapi untuk ngapus satu persatu sebenarnya ya, ngapus semua beban-beban itu satu persatu. Jadi energi the moon di sini sebenarnya kayak cermin batinnya kamu ya. Jadi ini kayak semacam apa ya, ketika ada rasa takut, ada kebingungan, ada ilusi dalam cinta gitu ya, kamu mungkin tuh kayak pernah mencintai seseorang yang ngebuat kamu tuh gak yakin, seseorang yang hadirnya tuh samar gitu, kayak bayangan yang kamu lihat di apa nih, ketika kamu lihat di pantulan air gitu kan, samar gitu kan sebenarnya bayangannya kan gitu. Jadi di sini nih the moon ini nih lebih ke arah intuisi ya, ngajarin kamu tuh untuk nggak lagi mencintai dengan logika aja, tapi dengan kesadaran jiwa kamu ya. Jadi di sini hubungan selanjutnya itu kamu bakal belajar ngebedain antara tadi cinta sejati yang mana ya, dan mana nih yang cerminan dari luka-luka lama kamu gitu ya. Kamu bakal ngerasa tertarik ke orang yang misterius sebenarnya, tapi secara spiritual koneksi itu tuh bener-bener nge-guide kamu ya ke tadi, ke healing itu ya, ke kejujuran diri kamu juga gitu. Aku lihat energi dari first house di sini kelihatan ya, first house. Jadi memang ini cinta yang ngubah jati diri kamu ya. Untuk first house itu kan lebih ke arah identity kan, siapa aku gitu. Jadi hubungan ini nih jadi semacam titik balik yang gede banget di hidup kamu. Orang yang akan hadir selanjutnya itu bukan sekedar pasangan, tapi cerminan kehidupan yang maksa kamu untuk ngelihat diri kamu lebih dalam lagi. Jadi cintanya ini nih bakal lebih apa ya, ngebuat kamu ngenalin diri kamu lagi gitu ya, apa yang bener-bener kamu pengenin, apa yang bener-bener kamu butuhin, apa dan bagaimana ya kamu ingin dilihat sama dunia gitu ya. Jadi aku lihat di sini tuh cinta sejati tuh nggak ngabus semua identiti kamu tuh ya, dia akan ngebuat kamu lebih shining lagi ketika kamu jadi diri kamu sendiri gitu. Energi Aquariusnya kenceng soalnya di sini ya. Jadi energi Aquarius itu kan energi cintanya unik ya, dia itu bebas, lebih progresif. Jadi cinta ini beda dari apa yang kamu bayangin ya. Orang bisa datang dari apa ya, yang latar belakangnya nggak akan kamu, wah ternyata dia dari situ latar belakangnya, nggak kepikiran gitu ya kamu ya, cara berpikirnya juga nggak biasa gitu, atau pertemuannya kalian tuh juga terasa kayak aneh tapi familiar juga gitu. Jadi di sini nih ada semacam keindahan yang unik di hubungan kalian ya. Jadi cinta sejatinya tuh nggak ngekang gitu, dia ngasih ruang untuk kamu tumbuh, untuk kamu berekspresi, untuk jadi diri kamu sendiri. Jadi kamu bakal belajar mencintai dengan cara yang baru, nggak posesif, nggak ngikat,
tapi saling kayak ngasih ruang gitu untuk berkembang. Jadi pal nomor 2, Tuhan tuh lagi nyiapin cinta yang memang bukan sekedar hubungan tapi semacam pembebasan jiwa kalian. The Moon ini kan lebih ke arah penyembuhan luka batin. First House ini lebih ke arah kayak kebangkitan dari jati dirinya kalian kan. Aquarius ini kayak semacam pembaruan cinta yang bener-bener bebas dan memang real, yang jujur gitu. Jadi kamu tuh mungkin gak langsung kayak ngerti hubungan ini ya, tapi kayak perlahan kamu bakal sadarin orang yang datang ini nih bukan untuk tadi kayak nambal-nambal kamu gitu, bukan ya, tapi untuk ngebantu kamu untuk ngenalin versi diri kamu yang baru. Jadi kisah cintamu selanjutnya itu bukan kayak cinta yang gampang, yang mudah, bukan, tapi cinta yang membebaskan. Setelah semua beban dan tangisan yang kamu simpen di balik senyum kamu, seseorang itu bakal datang, bukan untuk mikul beban kamu, tapi untuk megang tangan kamu saat kamu ngeletakin semua beban-beban kamu itu. Jadi cintanya ini nih nggak konvensional ya, lebih jujur, lebih ringan, lebih nyadarin gitu. Jadi ini kisahmu pel nomor 2 ya, dari beban ke bebasan kamu ya, dari ilusi ke realnya, keasliannya kamu kayak gitu. Dari tadi rasa takut itu malah ke cinta yang berani, cinta yang penuh dengan cahaya, cinta yang datang setelah kamu tuh berani tadi meletakkan semua beban-beban lama kamu ya, from illusion to freedom ya, from burden to rebirth. Oke, lanjut, aku pengen tahu lagi di sini ya energi kamu. Oke, di sini ada tarot deck, kartu Friends, ini sebenarnya deck Friends ya, kalau kalian tahu film Friends. Oke, aku pengen tahu ya kisah cintamu selanjutnya. Oke. Di sini ada Ace of Cups, energi dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Wah, pas banget. Cinta yang baru, cinta ya. Kemudian di sini ada Temperance ya, energi dari Sagittarius. Halo Sagittarius ya. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Swords, energi dari Air sign Aquarius ya, Gemini dan Libra. Wah, Aquariusnya muncul 2 kali nih. Ya. Kisah cintamu selanjutnya di sini tuh aku ngerasa kayak ini bukan tentang logik tapi tentang rasa ya gitu. Jadi kamu itu orang yang udah belajar dengerin suara hatinya kamu. Jadi kamu ya mungkin baru aja kayak ngelewatin semua masa-masa sunyinya kamu kan, masa dimana Tuhan tuh kayak nuntun kamu untuk diem sebenarnya ya, biar kamu tuh bisa ngedenger semuanya dengan jelas siapa yang benar-benar tulus buat kamu kayak gitu. Jadi kisah cintamu ini berikutnya ya lebih kayak kamu tuh udah tahu gitu tanpa harus nanya-nanya. Kamu udah merasakannya dulu sebelum akhirnya ngelihat tandanya ya. Jadi aku lihat energi Queen of Swords ini memang lebih ke arah kamu sekarang lebih bijak di sini ya. Lebih bijak. Kamu setelah semua kekecewaan, kamu tuh belajar mencintai tanpa buta. Kamu gak lagi kayak semacam terjebak dalam drama, dalam kata-kata manis ya. Karena kamu udah tahu ya, cinta sejati tuh gak butuh topeng-topeng kayak gitu ya. Orang yang bakal datang ke kamu selanjutnya itu bakal ngehormatin pikiran kamu ya. Dari cara bicara kamu, sama batasan yang kamu jaga, pasti gitu ngehormatin. Jadi ini nih hubungan ketika kamu tuh bener-bener dihargai, bukan karena penampilan kamu tuh, tapi karena ketegasan dan clearnya ya, kelihatan gitu kalau emang jiwa kamu tuh clear gitu ya, bener-bener diri kamu sesungguhnya gitu, jiwa kamu sesungguhnya. Dan energi Ace of Cups ini kan memang kayak setelah semua masa panjang nutup diri itu, akhirnya hati kecil kamu ya, hati kecil kamu itu
kebuka gitu. Ini kayak semacam awal cinta yang baru dari tadi, ada niat yang baik gitu ya, niat yang suci gitu ya. Jadi bukan dari kebutuhan untuk diisi, tapi dari keinginan untuk berbagi. Jadi energi cintanya tuh lembut ya, bener-bener nyembuhin ya, bener-bener jujur secara emosi. Jadi ini nih aku ngerasa ada orang yang memang datangnya pelan-pelan ngasih ketenangan yang bener-bener kamu nggak kira gitu. Jadi hubungannya kayak air yang nenangin daripada yang dulu ya, yang dulu kan berapi-api gitu kayak kamu di masa lalu. Jadi ini memang airnya nenangin api masa lalu kamu gitu. Aku lihat di sini memang energi temperance ya. Temperance ini kan berkah dari semesta ya. Jadi aku ngerasa ini lebih ke arah cintanya ini bakal terasanya tuh damai gitu ya, nggak buru-buru. Ini perlahan gitu aku ngeliatnya ya, perlahan sampai kamu tuh nanti percaya lagi ke keajaiban cinta gitu. Jadi ini semacam pertemuan dua jiwa yang beda tapi saling lengkapin. Mungkin kalian tuh datang dari dunia yang gak sama, tapi hati kalian tuh bicara dengan bahasa yang serupa gitu. Jadi aku ngerasa di sini cinta sejatinya ini nih datang pas satu kamu udah ngenalin diri kamu sendiri, ya. Kamu udah negesin batasan kamu udah ngebuka hati kamu lagi, ya. Kamu udah nuntun, ya, ke tadi cinta yang seimbang ya. Dan aku ngelihat di sini nih kayak apa ini, hubungannya dia tumbuhnya perlahan ya, tapi bakal ngasihin kedamaian yang belum pernah kamu rasain sebelumnya. Jadi ini cinta yang gak nuntut tapi nyembuhin, gak ngebakar tapi ngangetin gitu ya. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini kisah keheningan yang akhirnya berubah jadi kedamaian ya. Cinta yang datang kayak cahaya yang nembus malam gitu ya, gak keras tapi pasti ya. Seseorang bakal ada di kehidupan kamu nanti nih, di cinta kamu selanjutnya ya, bukan untuk nebak-nebak kamu dia, tapi untuk memahamin diemnya kamu. Dan diantara kalian itu gak akan ada lagi kayak permainan kata gitu ya, karena dua jiwanya ini nih udah saling tahu gitu ya. Kalau memang kalian tuh udah pulang ke tempatnya masing-masing, udah tahu gitu. Jadi ini nih cinta yang datang lewat keheningan sama intuisi gitu ya. From silent to serenity, from wisdom to love gitu. Oke, kita lanjut lagi. Aku pengen tahu vibes-nya untuk pal nomor 2 ya. Oke. Kisah cintamu selanjutnya pal nomor 2. Kisah cintamu selanjutnya pal nomor 2. Oke, kisah cintamu selanjutnya pal nomor 2. Langsung dapat. Di sini ada Two of Cups. Pantesan langsung keluar ya. Two of Cups. Oke. Dan di sini aja deh. Oke. Dan di sini ada The Hermit, energi dari Virgo. Halo Virgo. Oke. Ini kisah cinta yang emang awalnya tuh dari kekuatan diri sama kebijaksanaan batin kamu kan. Terus ya akhirnya berkembangnya tuh ke hubungan yang bener-bener real, yang memang ada soul connectionnya gitu. Jadi aku ngelihat di sini memang kisah cintanya kamu nih selanjutnya nih bukan cinta biasa. Ini nih cinta yang kamu memang panggil ya, kayak apa ya, calling on your soulmate yang kayak gitu-gitu ya, bukan kayak datangnya tiba-tiba kebetulan, bukan, karena ini emang kamu panggil, karena ini seseorang yang akhirnya nyadarin powernya ya, yang akhirnya belajar kalau cinta itu nggak harus dicari tapi diciptain dari energi yang memang satu vibrant gitu ya. Jadi kamu udah nanam di doa kamu, udah kamu ucapin secara niatnya kamu, dan akhirnya Tuhan ngedengar. Jadi ini cinta yang kamu manifestasiin, yang akhirnya bergerak bener-bener ke arah kamu sekarang gitu di kisah cintamu selanjutnya ya. Karena energi dari Hermit ini nih kayak semacam
ada semacam masa sendiri yang kamu udah jalanin. Jadi kamu udah waktu beberapa lama itu kamu tuh sendiri yang aku lihat ya. Jadi masa-masa penyendirian ini udah kamu jalanin ya, sampai akhirnya cinta itu akhirnya datang. Dan kamu itu ketika dulu kan udah kamu lewatin fase-fase sunyi itu, pas satu kamu harus belajar memahami diri kamu sendiri tanpa gangguan dari eksternal ya, atau dari siapapun. Jadi aku ngeliat di sini nih, The Hermitnya ini nih bukan kesepian gitu, tapi lebih ke arah nyuciin jiwa kamu gitu. Jadi di masa itu tuh kamu tuh kayak ngerasa jauh mungkin ya dari cinta gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh lagi mempersiapkan ruang di hati kamu biar kamu tuh siap menerima sesuatu yang lebih tinggi lagi nilainya. Aku lihat di sini tuh of cups ini kan udah jelas pertemuan dua jiwa ya. Jadi aku ngeliat ini hasil dari manifestasi kamu, dari pertemuan dua jiwa yang saling udah ngenalin cinta yang gak berisik tapi natural gitu aja. Jadi seolah kalian tuh udah saling tahu udah sejak lama gitu ya, udah kayak udah tahu gitu. Jadi ini lebih ke arah apa ya, simbang dalam mencintai ya, tentang hubungannya saling memberi dan menerima gitu. Jadi orang ini nih datang setelah masa sunyinya kamu. Jadi kamu bakal langsung ngerasain koneksi spiritual sama dia ya. Dia bakal apa nih, ngelihat kamunya itu tuh bukan sebagai pasangan aja, tapi lebih ke arah refleksi dari jiwanya sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya terkait tentang transformasi cinta dari dalam diri kamu. Kamu udah belajar gimana akhirnya mencintai tanpa kehilangan arah kan. Jadi kamu bakal mendapatkan kebijaksanaan dan kamu bakal belajar menciptakan, memanifestasikan sesuatu hal. Dan kamu akhirnya nemuin seseorang yang akhirnya ngerespon energi cinta kamu dengan tulus gitu. Jadi ini nih bukan hubungan yang buru-buru. Nomor 2, ini hubungan yang datang di waktu yang benar-benar tepat ya, pas satu kamu akhirnya jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan Tuhan tuh pengen kamu tahu tuh kalau kamu tuh nggak lagi kayak narik-narik cinta karena memang kesepian, bukan, tapi karena kamu udah jadi energi cinta itu sendiri. Cinta yang nantinya nih ya, yang berikutnya ini nih hasil dari tadi doa kamu ya, dari getaran yang ada di dalam diri kamu juga. Ini getaran yang baru gitu ya, jadi vibes yang baru gitu. Jadi seseorang yang datang ini bukan karena kamu butuh mereka, tapi karena kalian berdua udah memang satu vibes gitu ya, dua cahaya yang akhirnya nemuin arah yang sama gitu. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini nih cinta yang kamu ciptain dengan doa, dengan kesadaran, dengan kesabaran ya. Kamu pernah tadi kayak berjalannya tuh sendiri gitu ya, tapi sekarang kamu siap berjalan bersama dengan seseorang yang memang ngelihat dunia kamu dengan mata yang sama seperti kamu gitu. Jadi ini nih cinta yang memang kamu build dari dalam, bukan cinta yang kamu kejar di luar. Karena kali ini kamu tuh nggak lagi nyari cinta, kamu akhirnya jadi cinta itu sendiri gitu. Jadi cintanya ini nih nggak datang kebetulan, tapi dari doa yang udah lama kamu bener-bener udah panjatin ya, siang malam ya, bertahun-tahun udah kamu panjatin di sini. Jadi ini memang memang energi yang bener-bener from solitude to union gitu, from creation to connection. Oke, lanjut di sini aku akan memberikan energi dengan kartu ya. Ini kartu yang vibes-nya akan membantu kamu ya, untuk aku kasih tahu kisah cintamu selanjutnya. Channel songnya ya untuk pal nomor 2. Channel songnya untuk pal nomor 2. Channel songnya oke. Channel songnya aku banyak-banyakin buat kalian. Channel songnya oke. Di sini aku akan ambil semua dulu. Oke.
Bentar ya. Oke, ini nih tadi ada tulisannya tuh. You are my twin flame. Pada aku tuh nulisnya tuh cuma dikit loh yang kata-kata di bagian yang channel song ini. Dan ini kamu memang dealing sama twin flame kamu, pantesan dengan ini semuanya ya. Dan ini kalau kalian memang dalam twin flame journey bisa lihat ya, cerita twin flame journey-ku ya, memang ada fase ini juga, mungkin bisa ngebantu kalian untuk memahamin, dan siapa tahu kalian merasakan rasa sepi yang aku juga rasakan di masa-masa seperti ini dulu. Jadi ada lagu yang udah aku buat juga, boleh dengerin juga, silahkan, gratis ya. Dan di sini ada lagunya ya, channel songnya Overjoy Stevie Wonder di sini. And so you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I look at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoy over me. Jadi di sini benar-benar kamu tuh bakal happy banget ketemu sama dia dan sangat bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Aku ingat banget lagu Overjoy ini. Akhirnya aku ada di bagian highlight Instagramku juga, itu bagian union ya. Jadi itu sebenarnya dari foto-foto bukti lah kalau itu twin flame journey itu bener-bener terjadi di kehidupan aku, dan itu butuh tahunan, memang bener-bener akhirnya barengan sampai akhirnya aku udah nikah sekarang sama twin flameku. Jadi lagu ini nih aku masukin ke salah satu foto yang aku nikah gitu ya. Ketika aku jalan sendiri itu aku inget banget, aku suka banget lagu ini, dan akhirnya dream come true, aku akhirnya menikah, dan akhirnya aku masukin lagu ini ke dalam salah satu foto beauty shoot aku ya gitu, yang memang aku udah pakai pakaian nikahan gitu. Jadi kalian aku rasa juga akan merasakan vibes yang sama di situ ya. Di sini ada In a Rush ya, Backstreet ya. Di sini ada ya, It came over me in a rush when I realized that I love you so much that sometimes I cry, but I can't tell you why I feel what I feel inside. Memang pasti ada kayak struggle-nya ya, ada kayak semacam tadi untuk mengekspresikan, menyatakan dengan suara yang sebenarnya. Ini akan mungkin karena trauma-trauma masa lalu yang kalian itu ngerasa, wah salah nih kok aku mengekspresikan dan berkata yang sejujurnya di hati aku seperti apa, karena dulu pernah dibilang mungkin lebay lah, terlalu sensitif lah, apalah gitu, sampai akhirnya kalian tuh kayak sulit untuk mengekspresikan itu semua dan takut kok itu akan menjadi sesuatu hal yang malah dijudge sama orang. Tapi kok sama dia enggak, kamu akan ngeluarin true identity-nya kamu, true expression-nya kamu, dan kamu bakal tahu kalian tuh memang satu vibes gitu. Ketika kamu rasa tersentuh dengan sesuatu hal apa, dia pun sama gitu, dia nggak akan ngejudge kamu ya. Di sini ada Tell Me It's Real ya, Casey and Jojo ya. Di sini ada kata-katanya, try, it's all we have to do, it's up to me and you to make this special love last forevermore. Jadi di sini nih apapun itu, walaupun nggak secara logik gitu ya, coba aja dulu gitu, jangan langsung gampang ngejudge sesuatu hal, karena kalau hubungan twin flame ya, kalau aku pakai prinsipnya takut untuk menjalani dan nggak akan aku nikah sama twin flameku sekarang, nggak akan aku union sama dia. Jadi memang harus dicoba terus, walaupun mungkin masih belum kelihatan belum kelihatan harus gimana gitu ya. Tapi ketika kamu punya niatan yang baik, yang tadi aku udah jelasin juga, ketika kamu ada niatan baik itu nanti Tuhan bakal nuntun kamu. Nanti kamu bakal di-guide juga dengan insting dan intuisi kamu sendiri, nanti akan nge-guide kamu dengan sendiri kamu harus kayak gimana, kayak gitu.
Dan di sini ada be my wife yang tadi aku bilang. Jadi kalau ini semua lancar dan apa, kalian bisa nikah union seperti aku sama twin flameku, kalian bisa ya. Di sini ada them ya, them was so hard to say, secret feelings lock away. He even knows that I've always felt so much. Jadi ini sulit terkait tentang ekspresi yang kalian sulit untuk mengungkapkan. Kalian ada perasaan yang kalian sembunyikan gitu. Dan perasaan yang kalian tuh saling dalam satu sama lain. Jadi lebih baik memang dikatakan dan diekspresikan sebenarnya ya. Dan di sini ada don ya, wasa maloko. Ya, ini sebenarnya bahasanya bukan bahasa Indonesia sih, tapi aku bahasa Indonesiain biar gampang gitu ya. Sebelum kita merobek cinta kita dan mengungkapkan naluri kita, aku ingin mengenalmu lebih dulu. Jadi di sini fasenya itu memang tadi kayak fase dimana, karena ini kan buah dari manifestasi yang tadi aku udah bilang ya. Jadi kalau buah dari manifestasi itu ketika itu akhirnya jadi sesuatu hal yang real, itu memang harus diimbangi gitu. Jadi jangan mentang-mentang oh ini kayaknya twin flame aku, habis itu segala hal seketika kamu tuh kayak seolah-olah mengenal dia banget gitu dan nggak confirm dengan dia itu udah di fase mana yang sekarang. Karena kalau 3D sama 5D itu beda gitu vibesnya. Kalau kamu memang mau menjadikan itu hubungan ini yang 5D itu jadi 3D, kamu harus lihat, harus from dulu dia udah di fase yang mana. Gak bisa langsung serta merta kamu tuh meyakini mengenal dia dan langsung tanpa dia ada berjuang dan berubah dan menyesuaikan, kamu akhirnya ngasih segala hal ke dia, jangan pernah. Jadi memang harus ada step by step proses yang kamu harus firm dulu dia udah di fase yang mana, apakah match sama kamu atau enggak, kayak gitu di fase yang sekarang gitu. Dan di sini aku akan tambahkan lagi ya untuk file nomor 2. Jarang-jarang aku pakai ini lagi ya, tapi aku akan pakai untuk kalian. Di sini ada muda, kalian dealing sama orang yang lebih muda, mungkin sama vibesnya kayak aku. Dan berapapun usia kalian kayak seolah-olah kayak berjiwa muda kalau bersama dengan dia gitu. Kayak mungkin kalian udah umurnya juga cukup berumur, tapi kok sama dia tiba-tiba ada perasaan yang seperti itu gitu, kayak anak muda, berjiwa muda gitu lah ya. Atau cintanya tuh pure, kayak cinta-cinta awal-awal baru first love gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada nature yang tadi aku udah bilang, itu bakal secara alami kalian tiba-tiba bersama dengan dia. Jadi nggak yang bener-bener di ini ya di schedulein banget. Itu kayak twin flame aku tuh harus schedulein banget, pokoknya nanti aku akan membuat keadaan aku biar bisa barengan sama dia seharian, misalnya kayak gitu. Nggak bisa gitu, harus ada timingnya. Jadi timingnya ini bukan timing kamu, dan ketertarikannya kalian satu sama lain itu juga by nature gitu ya, nggak bisa dibuat-buat. Kemudian di sini ada school, jadi nanti ada semacam pembelajaran. Kemungkinan besar kalian bakal ketemu tadi ya, ada yang dari tadi kan di vibes ketika kamu udah kerja, ada yang di masa kamu masih sekolah. Aku ngeliat ada yang akhirnya kalian ngambil S2 lagi, ada pembelajaran apa lagi yang nanti akhirnya baru ketemu sama dia juga ya. Di sini ada karmic relationship yang tadi aku udah bilang ya, ada yang harus diurus dulu di karmic relationship, kamu belajar dulu di karmic relationshipnya itu, baru akhirnya setelah karmic relationship beberapa dari kalian baru akhirnya ke twin flame ini. Dan di sini ada light worker ya, ini light worker. Jadi kalian itu yang aku bilang, twin flame itu hubungannya tuh nggak sembarangan, karena kalian ini bertugasnya bener-bener ada isi jiwanya ketika akhirnya kalian union barengan gitu. Bukan ya udah cinta terus ya habis itu dunia milik berdua, itu nggak bisa gitu.
ada yang dari kalian tuh agak rumit ya, karena ada yang rebound energinya, aku ngerasanya juga, dimana itu akhirnya ngebuat situasi juga agak-agak pelik di sini aku ngelihatnya ya. Banyak yang kayak harus belajar untuk forgive ya, ngasih ampunan gitu aku lihatnya. Oke. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Bagi kalian yang tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, cukup malam berlaku, jadi monggo untuk dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa dijelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke. Di sini. Ya, kalian kalau emang twin flame journey boleh main-main ya ke Instagramku, di situ ada ceritaku dari awal ya, di highlight yang twin flame ya, kalian bisa lihat itu cerita aku dari awal sama twin flame aku. Itu ada cerita DF dan DM ya, itu ya, DM tuh maksudnya divine masculine, DF itu divine feminine ya. Kemudian kalau kalian pengen tahu apakah itu benar atau tidak, bisa dilihat dari highlight yang union. Di situ ada bukti-bukti dari awal hingga akhir perjalanan union aku sampai akhirnya perjalanan twin flame aku sampai akhirnya union dan menikah dengan twin flameku real gitu ya. Kalau kalian pengen denger lagu-lagunya juga yang memang mungkin relate sama kalian, monggo ya, bisa dinikmati, semuanya gratis di situ. Oke, kita lanjut untuk file nomor 3. Kisah cintamu. Selanjutnya untuk file nomor 3, di sini ada The Empress ya. Jadi di sini aku ngeliat ya, ini sebenarnya cintanya itu lahir dari keindahan jiwa. Jadi ini bukan cinta yang bergejolak, itu bukan, tapi cinta yang akarnya ya itu dari memang sumbernya tuh kelembutan, dari penerimaan. Jadi ini lebih ke arah apa ya? Ini kan energi feminim ya sebenarnya kalau dilihat ya. Namanya juga di Empress gitu ya. Jadi cinta yang memberi, yang merawat, yang mencipta, yang menyembuhkan tanpa harus memaksa gitu. Jadi ini nih energinya seperti itu ya. Jadi aku ngeliat di sini ya, kisah cintamu selanjutnya ini di Empress ini lebih ke arah hubungan yang nyaman ya, yang memang nyaman dan ada semacam growth di situ. Jadi orang ini nih ngelihat kamu tuh apa adanya, bukan untuk diubah tapi untuk dijaga dan dihargai. Jadi kamu akan ngerasa bener-bener aman secara emosi yang memang bener-bener belum pernah kamu temuin sebelumnya. Jadi ini cinta yang akhirnya ngebuat kamu ngerasa cukup, bukan kayak haus harus ngebuktiin ini itu bukan gitu ya di sini ya. Jadi aku lihat ini nih jadi kayak hubungan yang memang bisa banget jadi long term gitu ya, long term relationship bisa banget ya, bisa menuju ke pernikahan ya, bisa jadi keluarga ya, bisa jadi cinta yang benar-benar nge-build kalian nanti kehidupannya bareng gitu ya. Aku lihat kayak gitu. Jadi di Empress ini nih kayak semacam penyatuan dari yang tadi sesi feminim diri kamu gitu ya. Nggak peduli gender sih ini ya, banyak yang nanya gitu, kadang yang cowok-cowok suka nanya ini buat yang cewek ya. Kita ada ya, di sisi diri kita tuh ada maskulin feminim selalu apapun gendernya. Jadi aku ngelihat di sini nih ada kayak semacam keseimbangan untuk give and take tadi ya. Jadi aku ngeliat memang kisah cintamu selanjutnya ini nih ya, memang nanti nih datangnya ketika kamu udah belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, udah bisa mencintai tubuh kamu sendiri ya. Mau apapun memang perjalanan kamu udah mencintai diri kamu sendiri ya, dari semua setiap proses yang udah ngebentuk kamu. Jadi aku lihat di sini ketika kamu akhirnya
perlakuin diri kamu ini nih ya, kamu udah bisa perlakuin diri kamu dengan kasih, dengan kelembutan, nanti Tuhan bakal mantulin cinta itu balik lagi ke kamu melalui seseorang yang memang mencintai dengan cara yang sama, kayak gitu. Jadi ini nih hubungan yang datang di bawah energi di Empress ya, bener-bener alami banget gitu. Dia ini nggak tergesa-gesa gitu. Jadi kamu bakal ketemu sama orang yang lembut tapi tegas, sabar tapi hangat ya. Dan juga bisa kamu ngerasa nyaman banget kayak rumah kamu gitu nih orang ya. Jadi aku lihat nanti mereka tuh bakal tadi numbuhin rasa cinta ya. Dan itu bakal berasa banget ketika kalian barengan nanti ya. Jadi apapun itu dia bakal terus ngasihin perhatian, bakal nyiramin kamu banget terus lah tiap hari gitu lah ya, kayak apapun itu day by day kalian disiram terus ya. Intinya bener-bener diurusin gitu sama dia ya. Jadi ini cinta yang bakal tumbuh jadi sesuatu yang subur, yang indah gitu ya. Jadi aku lihat memang ini nih bukan cuma secara fisik tapi memang bener-bener cinta yang memang lahir gitu ya dari fase baru kehidupan gitu. Kalau kamu lihat di sini ya. Jadi aku lihat di sini nanti kamu akan nyiptain sesuatu bareng-bareng. Entah itu rumah nanti kalian build bareng-bareng ya, atau karya, atau anak-anak yang ngebawa kalian ke tadi ke dunia kalian memang berdua tuh gimana gitu ya. Aku lihat di sini nih hubungan ini bukan sekedar kisah cinta aja tapi kayak perjalanan untuk menciptakan dan menyatukan gitu ya dua jiwa yang memang sama-sama subur gitu secara batiniahnya gitu. Jadi aku lihat di sini nih kisah cintamu selanjutnya nih bukan tentang ngejar ya, tapi tentang ngizinin cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Kamu nggak perlu berusaha keras banget untuk kayak dipahamin kayak gitu, enggak ya, karena memang orang ini nih mahamin tanpa kamu harus jelasin. Ini nih cinta yang ngalir, cinta yang akhirnya ngasih ruang kamu untuk napas, cinta yang ngebuat hidup kamu tuh terasa indah banget, terasa lebih meaningful kayak gitu ya. Jadi ini cinta yang nggak cuma kamu rasain tapi kamu bakal ngerasa kayak memang ya ini cinta yang harus dihidupin gitu ya gitu. Jadi cinta yang tumbuh dari kelembutan, dari penerimaan, sama dari jiwa yang benar-benar bercahaya gitu ya. Aku lihatnya. Jadi memang aku ngerasa kayak from nurturing to flourishing ya, from love to creation, itu lebih ke arah situ. Oke. Di sini aku pengen tahu vibes-nya kalian. Di sini aku udah siapin Astro Dice ya. Untuk tanggal 3 ya vibes-nya. Oke, di sini ada Third of House, energi dari Gemini. Halo Gemini. Halo. Kalau di Empress energi dari Taurus sama Libra ada di sini. Halo Taurus Libra ya. Kemudian di sini ada South Node. Waduh, masa lalu ya. Energi masa lalu. Ini dangdutan begini nih ya. Di kepala aku. Di sini ada Aquarius. Halo Aquarius ya. Kamu sering-sering aku sapa ya di sini ya. Di pembacaan tarot ini Aquarius terus dari tadi ya. Aku ngelihat memang energi cinta kamu nih selanjutnya kan tadi penuh dengan keindahan, dengan ketenangan, dengan maturity gitu ya. Jadi aku lihat memang ada semacam cinta yang tumbuhnya tuh alami banget, cinta yang gak dikejar tapi benar-benar dipelihara gitu. Jadi ini hubungannya nih bukan tentang siapa yang lebih kuat tapi tentang siapa yang mau saling menyuburkan tadi ya. Jadi Tuhan tuh kayak memang nuntun kamu ke orang yang memang ngebuat kamu ngerasa aman jadi diri kamu sendiri. Orang yang datangnya tuh bukan buat nuntut-nuntut gitu tapi untuk kayak ngerawat, yang memang bisa bareng-bareng tumbuh gitu dalam keseimbangan dalam kehidupan kamu kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang energi third house-nya ini ya
third of house-nya ini memang ada semacam dasar dari hubungannya kalian itu memang komunikasi. Jadi kamu sama orang ini nih sering kayak ngobrol yang dalam-dalam gitu ya. Ada yang saling texting, saling nulis, saling diskusi ya. Ada yang memang apa sih namanya, ngasihin ide, ketawa bareng, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi ini cinta yang ada tuh lewat kata-kata yang real, yang jujur, bukan kayak rayuan-rayuan gitu, bukan ya. Energi third of house soalnya ini. Jadi memang nih hubungan aku ngerasa tuh lebih ke arah komunikasinya. Ketika kalian komunikasi tuh kelihatan gitu kalian memang memberikan kasih sayang satu sama lain. Jadi aku lihat di sini dari cara kalian berbicara satu sama lain, kalian tuh mulai nyadarin kalau cinta ini nih bisa kerasanya tuh aman gitu dengan apa yang kamu dengar, dengan apa yang kamu ngerasa dimengerti sama dia gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada soul note ya. Soul note di sini ini sebenarnya lebih ke arah ada koneksi karmiknya gitu ya, atau kayak soulmate dari masa lalu. Jadi seseorang yang hadirnya itu dalam kisah cintamu selanjutnya ini bukan orang baru sepenuhnya sebenarnya. Ada kayak rasa familiarnya gitu ya, kayak orang yang pernah kenal di entah di kehidupan ini atau sebelumnya, yang kayak gitu loh. Jadi hubungannya ini nih kayak gampang banget gitu karena jiwa kamu tuh kenal sama jiwa dia, dan dia juga kayak apa ya, kayak udah nggak usah inget-inget yang dulu kayak gitu-gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu tuh untuk udah nggak usah terjebak lagi sama old pattern kamu. Jadi ada kata-kata dia yang kayak gitulah intinya ya. Kamu bakal belajar untuk mencintai tanpa kehilangan kebebasan ya, bakal ngehargain masa lalu tapi tetap bisa melangkah lagi ke masa depan kamu kayak gitu. Energi Aquarius di sini ya, ini kan energinya cinta yang gak biasa tadi, yang cinta yang gak konvensional, yang jujur, yang mencerahkan gitu kan. Jadi orang ini nih ya beda dari kamu gitu, dari cara berpikir ya, dari latar belakangnya, dari pandangannya dia, point of view-nya dia ya. Tapi aku ngeliat dari perbedaan itulah yang akhirnya ngebuat kalian tuh saling ngelengkapin gitu. Jadi kalian harus tahu gitu ya, true love itu tuh nggak harus selalu sama gitu, tapi kalian saling ngormatin ruang sama kebebasan kalian masing-masing gitu. Itu true love itu bisa kayak gitu ya. Jadi kamu nanti bakal nyadarin ketika kamu bersama orang ini nih, kamu bakal belajar jadi diri kamu sendiri ya sepenuhnya ya, tanpa takut dihakimin, tanpa harus pura-pura. Aku lihat di sini cinta berikutnya ini datang saat kamu tuh udah siap nerima tanpa ngontrol ya. Aku memang ngerasa karena energi di Empress kamu bakal belajar tentang kelembutan, memang kayak gitu, dan kamu bakal belajar bicara dengan hati ya. Kamu bakal belajar ngelepasin masa lalu, dan kamu bakal belajar mencintai dalam kebebasan. Jadi hubungannya nih penuh keseimbangan antara kedekatan dan ruang tadi yang aku bilang, antara masa lalu sama masa depan, antara kelembutan sama kebenaran. Oke? Jadi kisah cintamu selanjutnya ini kayak kisah dua jiwa yang pernah bertemu di antara waktu dan sekarang nih ya, kayak dipertemuinnya untuk growth, bukan ngikat. Jadi cintanya itu kayak rumah rasanya dia ya, kayak rumah, kayak langit terbuka kan. Kamu pasti kalau ngelihat langit terbuka kan ngerasa fresh gitu-gitu tuh, ngerasa anget juga ketika cuacanya bagus gitu ya. Tapi memang ngasih ruang untuk akhirnya bisa terbang gitu kalau di alam bebas ya kan. Jadi di hadapan orang ini nih kamu tuh nggak perlu ngejelasin siapa diri kamu, karena dia udah kenal kamu dari tadi kedalaman yang bahkan apa nih ya, kata-kata tuh udah nggak bisa ada kata-kata yang pas untuk menjangkau semuanya gitu loh rasanya. Jadi ini nih cinta yang tumbuh dari jiwa yang memang pernah saling mengenal ya, from past life connection to conscious love kayak gitu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini untuk pile nomor 3 ya. Aku pengen tahu ya,
Kisah cintamu selanjutnya. Kisah cintamu selanjutnya untuk pile nomor 3. Kisah cintamu selanjutnya. Oke. Oke. Di sini ada Page of Swords ya, energi dari Earth sign ya, dari Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian di sini ada Two of Swords, Earth sign lagi. Oke. Kemudian Kemudian di sini ada Five of Cups, energi dari Water sign ya, dari Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Ini bukan datang apa ya? Kayak lembut-lembut bagaimana gitu, cuma kayak lembut doang gitu, bukan. Tapi ini datang untuk tadi ngebangunin kamu gitu loh ya, karena ini nih tanda perubahan besar, sesuatu yang akhirnya kamu bangun di masa lalu itu tuh apapun itu tuh udah runtuh gitu ya. Jadi di sini runtuh biar ada ruang yang benar-benar nanti akhirnya ke-build di situ lagi gitu. Jadi aku ngerasa kamu tuh kayak baru kehilangan seseorang gitu ya. Ya, ada kayak semacam hubungan yang hancur tiba-tiba ya, atau ada kebenaran yang akhirnya ngebuat kamu terdiam gitu. Tapi ya jangan takut ya, nomor 3 ya. Ini nih kehancuran yang bukan akhir soalnya ya. Ini awal dari kesadaran baru tentang cinta yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi di sini aku lihat ada Page of Swords kan, memang kayak ada seseorang yang akhirnya mencari kebenaran. Bisa jadi kamu yang akhirnya mengetahui sesuatu yang selama ini tersembunyi gitu ya, entah itu fakta atau dari ucapan atau dari actionnya, akhirnya ngebuka mata kamu dari actionnya gitu ya. Jadi ini kayak ada semacam komunikasi yang tiba-tiba ada semacam pesan dari masa lalu, atau seseorang akhirnya memperhatikan kamu dari jauh gitu ya, karena ini kan energi stalker sebenarnya Page of Swords ini ya. Jadi dalam cinta ini nih, jadi ada seseorang yang dulu kayak menjauh tapi sekarang tuh udah berani bicara jujur ya. Ini nih ya bisa jadi karena kamu sendiri yang udah mulai berani ngomong ya, aku pantas untuk kebenaran gitu. Aku lihat energinya Five of Cups di sini, soalnya kamu tuh kayak masih kayak kebawa kesedihan yang lama gitu. Ada kayak kehilangannya akhirnya belum sepenuhnya kamu lepasin. Kadang kamu tuh masih kayak noleh-noleh ke belakang, nyeselin apa yang hilang. Padahal di belakang itu ada 2 piala yang masih berdiri tegak kan. Jadi ada semacam cinta yang memang belum berakhir gitu. Tuhan pengen kamu tahu tuh apapun yang hancur itu tuh bukan buat ngukum kamu, tapi untuk ngebawa kamu ke cinta yang lebih pure lagi. Cinta yang gak nyakitin kamu tapi nyadarin kamu ya. Dan aku ngeliat di sini ada semacam momen diem di antara 2 pilihan, karena di sini ada Two of Swords ya. Apakah kamu akan tetap natap masa lalu atau akhirnya ngebuka hati ke sesuatu yang baru gitu. Kamu mungkin ngerasa kayak bingung, nggak tahu harus percaya sama siapa, karena setelah badai yang wah luar biasa itu ya, sampai hancur semuanya ya, itu semuanya itu udah kayak kamu rasanya udah nggak pasti gitu soalnya. Dan di sini bukan tentang milih cepet ya, tapi tentang menenangkan hati kamu sebelum akhirnya kamu melangkah. Jadi saat kamu akhirnya berhenti melawan rasa takut kamu, arah itu tuh jadi clear gitu ya. Jadi ini nih bukan bukan akhir gitu, bukan bikin kamu hancur ya. Ini sebenarnya berkat dari bentuknya yang memang keras aja gitu ya. Jadi ini nih kayak ada semacam kayak masa yang kayak ngehancurin semua kebohongan, yang ngebongkar semua ilusi-ilusi yang ada, dan maksa kamu untuk tadi nge-build ya, nge-rebuild cinta dari dasar yang emang udah bener gitu. Jadi kamu bakal ngebuka mata kamu bakal ngebersihin luka kamu bakal milih dengan hati yang baru gitu. Jadi setelah semua kekacauan dan kehancuran itu, kamu bakal nemuin cinta yang gak lagi nimbulin tadi rasa takut yang kayak gitu-gitu ya. Lebih ke arah lega sih gitu ya, karena kamu akhirnya bebas dari semua old pattern itu.
Jadi kisah cintamu selanjutnya ini bakal mengguncang ya, gitu. Jadi mengguncangnya itu juga menyembuhkan ya. Jadi aku lihat di sini memang seseorang ini datang ngasih tahu kebenaran yang emang kamu butuhin buat kamu tahu gitu, bukan buat ngelukain kamu, biar kamu akhirnya juga bisa nutup bab yang lama yang udah selesai gitu loh. Setelah semuanya runtuh, kamu bakal nyadarin ada cinta yang bener-bener jujur yang bisa bertahan. Dan ketika kamu siap, cinta itu bakal datang bukan untuk ngancurin kamu, tapi untuk tadi nge-rebuild kamu lagi gitu loh. Jadi ini cinta yang mengguncang tapi nyadarin kamu ya, from breakdown to breakthrough ya. Lebih ke arah situ. Jadi from ending to awakening di sini. Oke, aku akan lebih menjelaskannya lagi ya. Di sini untuk paung nomor 3 aku pengen jelasin ya. Oke. Di sini ada Ten of Swords yang tadi aku bilang udah kayak ending gitu ya. Oke. Terus di sini ada King of Cups. Energi dari water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Dan di sini ada energi dari air sign ya, Gemini, Aquarius, Libra. Halo kalian semuanya. Aku memang ngerasa memang ya kisah cinta selanjutnya itu datang setelah hancurnya itu tadi ya. Ada sesuatu yang tiba-tiba runtuh, entah itu hubungan kamu, entah kepercayaan kamu, atau harapan yang kamu udah bener-bener pegang banget gitu ya. Aku lihat di sini apa yang hancur itu sebenarnya nggak lagi apa ya match untuk growth ya kamu soalnya gitu. Jadi harus dihancurin dulu ya, harus dihancurin dulu apapun yang akhirnya ngelindungin hati kamu juga ya, biar kamu bisa belajar mencintai dengan cara yang lebih jujur, lebih mature lagi. Aku ngeliat di sini apa ya, energinya itu tuh ada semacam akhir dari penderitaan batin kamu ya. Mungkin kamu pernah dihianatin ya, nomor 3, ditinggalin tanpa ada kejelasan yang kayak gitu-gitu ya, atau kayak nyadarin cinta yang kamu pertahanin ternyata ya nyakitin kamu gitu ya, ternyata cuma nyakitin aku aja nih gitu kan. Dan kamu tuh mungkin udah jatuh tuh dalam-dalam banget, udah sedalam-dalamnya ya, sampai di titik terendah kayak gitu. Nah dari situ kamu kan nemuin powernya kamu untuk tadi bangkit lagi. Aku ngelihat di sini nih di malam tergelapnya kamu itu tuh udah berlalu sebenarnya. Udah saatnya sunrise, udah saatnya matahari itu terbit ya. Dan kali ini nih kamu nggak akan mencintai dari luka tapi dari kesadaran kamu. Aku ngerasa soalnya di King of Cups soalnya ya, ini cinta yang mateng ya, yang mature, yang stabil, yang ada memang kedewasaan secara batinia. Jadi setelah semuanya yang kacau, hancur, runtuh ya, Tuhan bakal nuntun kamu itu untuk ketemu sama orang yang punya tadi kedalam emosional yang sama ya. Dia itu bukan cinta yang impulsif, bukan cinta yang ngebingungin kamu kayak yang dulu, bukan. Ini cintanya tenang ya, kayak laut yang apa nih, yang pernah kayak wah bergelora banget tapi sekarang udah tenang setelah semua badai itu nanti gitu vibesnya ya. Jadi ini nih orang yang memang ngajarin kamu ya, nanti ada seseorang yang ngajarin kamu itu cinta itu nggak harus melukai gitu, cinta itu bisa nyembuhin, dan kasih sayang itu memang dari hati yang udah berdamai gitu. Nanti kamu bakal belajar itu dari dia. Jadi aku ngelihat di sini kamu kayak harus kehilangan sesuatu biar ada kayak proses dimana kamu bisa nemuin diri kamu lagi, self discovery gitu loh. Jadi aku lihat di sini hancurnya masa lalu kamu itu ngebuka ruang untuk kedewasaan kamu yang baru. Jadi orang yang datang setelah semua kekacauan itu ya, itu orang yang berbeda dari yang kamu kenal sebelumnya, lebih tenang, lebih sabar, dan akhirnya ngasihin kamu energi healing itu ke dalam hidup kamu ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya ini energinya itu kayak jadi energi yang versi terbaik dari diri kamu sendiri. Nanti kamu bakal jadi King of Cups juga, jadi kayak kamu
yang memang udah belajar untuk nguasain emosi kamu ya. Kamu nggak lagi kayak anyut aja sama rasa sakit kamu ya, tapi lebih ngegunain luka-luka itu sebagai kebijaksanaan kamu nanti. Jadi kisah cintamu selanjutnya ini tentang tadi kelahiran kembalinya hati kamu gitu. Setelah semua kehancuran dan air mata itu, Tuhan bakal ngirimin seseorang yang akhirnya ada buat kamu. Beberapa dari kalian Tuhan langsung menghadirkan diri kamu sendiri gitu ya, dalam bentuk yang paling lembut, yang paling mature. Jadi cinta yang datang itu bukan langsung ada petir, ada apa yang bergemuruh gitu, bukan. Tapi ini cinta yang datang itu lebih ke arah rasa damai itu gitu ya, nggak bergemuruh gimana gitu ya. Dia mungkin nggak spektakuler wow gimana gitu ya, tapi dia real gitu ya. Jadi aku lihat di sini kan kadang kita apa ya, ketika semua diruntuhkan baru ada gitu ya, baru bisa akhirnya cinta sejati itu bisa tumbuh dari reruntuhan itu gitu. Tempat dimana kamu akhirnya belajar untuk mencintai tanpa takut kehilangan gitu ya. Jadi ini tuh cinta yang lahir dari kehancuran ya, dan dia itu nyembuhin jiwa yang pernah luka gitu ya. Jadi kayak from pain to peace, from ending to emotional rebirth kayak gitu. Oke, lanjut ya di sini ya. Aku akan memberikan ya channel songnya di sini. Oke, udah lama nggak pakai channel song ya. Mungkin teman-teman yang udah lama bersamaku udah pernah lihat ini. Aku akan berikan yang banyak buat kalian channel songnya. Channel song untuk Pal nomor 3, channel song ya. Oke, channel song untuk Pal nomor 3. Oke. Di sini ada My Old Story Ayu ya. Di sini ini aku bahasa Indonesiain. Kau orang yang tidak berperasaan, malam ini bahkan kau memenuhi semua pikiranku. Kau sungguh egois. Yang aku udah bilang, ada kayak masa-masa seperti ini ya, masa-masa kegelapan ya. Kemudian di sini ada terpaut oleh waktu, Danila Riyadi ya. Bayanganmu ingin ku cumbu, bayangmu ingin ku cumbu, tapi tersapu oleh sadarku. Nyatamu kian merayu, terbius aku hingga membeku. Tapi ku terharu kau terpaut oleh waktu. Jadi udah apa ya? Ketika kamu akhirnya kayak menemukan orang yang memang benar-benar kamu inginkan gitu kan, yang akhirnya bersama dengan kamu, itu kamu tuh sampai kepikirannya sampai segitunya ya. Di sini ada jatuh hati Raisa ya. Ku terpikat pada tuturmu, ku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Yang aku bilang, nanti kamu bakal ketemu sama orang ini setelah reruntuhan itu tadi ya kan. Oke. Kemudian di sini ada Close to You, The Carpenters ya. That is why all the girls in town follow you all around, just like me, they long to be close to you. Jadi kamu akan dealing sama seseorang yang memang orang-orang juga pada demen sama dia, pengen sama dia ya. Oke. Dan di sini ada Sabar, Afgan ya. Sabar, sabarlah cintaku, hanya sementara, kau harus dengannya kini. Jadi ini memang ada fase dimana ya hanya waktu yang bisa membuat kamu itu menyadari ya di mana tempat kamu sesungguhnya ya, untuk apa kamu menjalani ini semua gitu kan. Kalau sekarang mungkin masih kelihatan kayak abu-abu semuanya gitu, dan kalau lagi abu-abu begini kan yang ada cuma kayak berasa sakitnya aja gitu kan sebenarnya, padahal ada alasan di balik itu semua. Oke, aku akan memberikan lagi di sini ya. Udah lama juga nggak kasih yang kartu ini untuk sign-nya. Oke. Untuk yang nomor 3, kisah cintamu selanjutnya. Oke. Oke, aku tambahin lagi. Oke. Di sini banyak yang tadi ya short note, orang yang lama,
orang yang lama balik kalian ya. Ada juga yang akhirnya dealing sama orang yang harus kamu belajar dari dia. Di sini ada complicated hubungannya. Ini kalian dealing sama apa ya? Bisa jadi kalian atau dianya juga ada pasangan gitu ya, yang aku tangkap. Kayak nggak match waktunya, kayak salah waktunya gitu ya. Aku ngerasa kayak ada getarannya, ada, tapi waktunya salah gitu ya. Di sini ada bijaksana, yang tadi aku udah bilang, kamu bakal ketemu sama orang yang bakal kamu suka banget, dia bijaksana banget ya. Dan di sini ada 11 ya. Ini mungkin angka tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau bulan 11 ya di November ini. Itu jadi bulan yang signifikan buat kamu. Di sini ada wisdom, psychic, sama channel. Yang aku bilang kalian itu nanti bakal ada kayak semacam keterikatan ya secara psikiknya juga. Kamu juga bisa kayak ngerasain kayaknya nih orang gitu ya. Di sini ada new beginning, conscious, let go. Ini juga angka yang signifikan, angka 9. Mungkin ini juga ada yang signifikan di bulan September ya. Ini bisa jadi ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau memang bulan kelahiran ya. Jadi di sini udah jelas tuh, new beginning, conscious, let go. Ini yang harus kamu lakuin untuk akhirnya kamu bisa barengan sama orang tersebut ya. Ini aku taruh sini aja deh biar sama. Oke. Kemudian di sini ada yatim. Jadi kemungkinan besar kamu atau dia yang yatim. Kayak gitu. Ya. Ini soal ciri-cirinya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.